Annyeonghaseyo. Hai sahabat kolosal, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Dalam video kali ini, Mimin akan menceritakan alur drama berlatar Seguk berjudul Princess Jamyunggu. Drama ini mengangkat tema sejarah kisah cinta putri Nakrang yang rela mengkhianati negaranya demi mencintai Pangeran Hodong dari kerajaan Goguryeo. Kerajaan Nakrang sendiri hanya berdiri selama 7 tahun berada di bawah kepemimpinan dinasti Han yang merupakan musuh dari kerajaan Goguryeo. Bagaimana keseruannya? Akan kita ulas secara detail dalam series kali ini. Selamat menonton! Drama diawali dengan aksi heroik dari seorang pria dengan keahlian bertarung yang luar biasa. Dia adalah Pangeran Hodong, calon penerus tahta Raja Demusin dari kerajaan Goguryeo. Di lain pihak, ada pasukan militer yang tidak kalah kuat dari Nakrang yang dipimpin oleh Jenderal Wang Hul dari kerajaan Nakrang. Pangeran Hodong sendiri memiliki seorang bibi yang sangat perhatian bernama Putri Yeorang. Suatu ketika, Pangeran Hodong mendapat kabar dari pengawal pribadinya yang bernama Taeso jika makam Putri Nakrang sudah ditemukan. Mendengar kabar tersebut, Putri Yeorang memperingati keponakannya agar tidak membuat masalah dengan mengunjungi makam Putri Nakrang yang bernama Putri Rahi. Namun, Pangeran Hodong tidak memperdulikannya dan bergegas pergi mencari makam tersebut dengan mengendarai kuda, ditemani oleh Taeso. Kepergian Hodong tercium oleh Jenderal Wang Hul yang memang sudah mengincarnya dari dulu. Ia berencana menangkap Pangeran Hodong hidup-hidup untuk ditukarkan dengan rakyat Nakrang yang menjadi budak di Goguryeo. Di lain tempat, pasar dihebohkan dengan adanya pertunjukan sirkus milik seorang pria bernama Tuan Chasung. Dalam pertunjukannya, Tuan Chasung membawakan cerita tentang kisah cinta Putri Nakrang dengan Pangeran Hodong yang menghubungkan dengan genderang yang bernama Jamyunggu. Saat pertunjukan itu selesai, seorang wanita bermaksud membeli boneka yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Ia memberikan 3 buah boneka itu kepada permaisuri Goguryeo yang tidak lain adalah ibu tiri dari Pangeran Hodong. Sebagaimana intrik dalam kerajaan pada umumnya, tentunya ada persaingan dalam memperoleh kekuasaan. Begitupun dengan ratu yang terobsesi untuk menjadikan putranya yang masih kecil untuk meneruskan tahta raja. Pangeran Haewoo yang masih tergolong anak-anak harus mengikuti setiap aturan ibunya agar siap mengambil tahta nantinya. Di lain pihak, Raja Demusin tengah merencanakan strategi untuk memperluas kekuasaannya. Namun, rakyat Nakrang yang tersisa tidak menyerah begitu saja. Berdasarkan pendapat Abdi Setia Raja, Nakrang masih memiliki 1 putri rahasia yang menjadi harapan rakyatnya. Setelah kematian Raja Choili yang merupakan ayah dari 2 putri Nakrang tersebut. Kegalauan raja sedikit tercerahkan akibat kedatangan ratu beserta putranya yang membawa 3 boneka sirkus tersebut. Boneka itu menggambarkan Pangeran Hodong, Putri Rahi dari Nakrang, dan 1 putri rahasia Nakrang. Emosi raja mencuat ditambah lagi dengan adanya kabar Pangeran Hodong mengunjungi makam Putri Rahi. Hodong yang sudah menemukan makam Putri Rahi dengan tatapan prihatinnya, Hodong teringat kenangannya bersama Rahi yang dengan sukarela akan merobek Jamyunggu demi menyelamatkan nyawa Hodong.
내가 찢어주지. 볼 수가 없어. 당신이 죽는 거. Mungkin dari kalian masih bingung ya, judulnya Princess Jamyunggu, tapi kok dirobek? Emangnya barang? Rasa penasaran kalian akan terjawab nanti ya guys, kita lanjut dulu. Makam itu tidak selayaknya makam seorang putri, sebuah makam yang terasingkan dengan bertuliskan makam putri pengkhianat yang menghancurkan negaranya demi seorang pria. Selain dianggap pengkhianat oleh negaranya, semasa hidup Putri Rahi juga dikhianati oleh Pangeran Hodong yang hanya memanfaatkannya akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan. 라이야, 너 억울하냐? 내가 너를 사랑하지 않아서. Selang beberapa waktu, Hodong didatangi burung Horyuk dari kerajaan yang memberikan pesan dari raja. 가라! 궁에서 보리가 왔습니다! Saat Hodong dan Taeso hendak pergi, tiba-tiba saja ia dikepung oleh pasukan Jenderal Wang Hul yang ingin menangkap Hodong hidup-hidup. Beruntung, Hodong dan Taeso berhasil lolos dengan menaiki kuda rampasan dan bergegas menyeberangi sungai. Wang Hul yang berusaha menangkapnya pun gagal karena ketinggalan jauh. Dari kejauhan, Hodong menanyai Wang Hul di mana Putri Jamyung yang merupakan putri rahasia dari Nakrang. Hodong tetap menanyakannya walaupun ia tahu Wang Hul tidak akan menjawab. Itu semua dia lakukan hanya karena ia ingin tahu apakah Putri Jamyung masih hidup. Kedatangan Hodong di istana disambut oleh salah satu pejabat bernama Naru yang senantiasa mendukung Hodong untuk mempertahankan predikat penerus tahta, walaupun banyak ditentang oleh pejabat lain. Di dalam sudah ada raja, ratu, dan pangeran Hewu yang tengah berbincang. Hodong sengaja membuat ratu khawatir dengan mempermainkan Hewu bagaikan sebuah bola. Ratu sangat cemas melihat putranya menangis dan menganggap Hodong sangat sombong karena telah menaklukkan Nakrang walaupun dengan merayu gadis. Pangeran Hodong tidak goyah dengan perang dingin tersebut. Saat semua orang sudah pergi, Hodong memohon agar raja menghentikan perbudakan bagi rakyat Nakrang. Namun raja justru menceritakan kisah kakek Hodong yang rela membunuh dua putranya karena berbeda pendapat. 너희 할아버지 유리명 왕께서는 자기 자식을 죽이는 내게 생각이 다른 아들은. Lantas raja menunjukkan boneka sirkus dan memerintahkan Hodong untuk membunuh putri Nakrang yang tersisa, yaitu Putri Jamyung. Sontak Hodong keberatan dengan perintah tersebut, tapi raja memberi iming-iming. Di hari ia memenggal kepala Jamyung, saat itulah hari penunjukan putra mahkota untuknya. Lalu apakah ia rela mati karena berbeda pendapat dengan raja demi nyawa Jamyung? Scene sudah beralih pada anggota sirkus Tuan Chasung yang bagaikan menyembunyikan sesuatu. Ya, itu adalah Putri Jamyung yang bersembunyi di ruang bawah tanah panggung sirkusnya. Tuan Chasung melaporkan jika Wang Hul gagal meringkus Hodong, namun akan menyiapkan pasukan untuk bergabung dengan Putri Jamyung membebaskan rakyat Nakrang. Di lain pihak, Putri Yorang rupanya memiliki kisah asmara dengan Naru. Walaupun Putri Yorang nampak cuek, namun mereka pergi bersama untuk menonton pertunjukan sirkus Tuan Chasung. Malam itu, Tuan Chasung menggunakan wayang untuk menceritakan kisah Raja Nakrang yang membuat genderang dari kulit sapi pemberian dewa.
Namun tiba-tiba saja pertunjukan harus dihentikan karena Pangeran Hodong datang. Mendengar orang-orang memberi salam, Putri Jamyung langsung bersiap dengan senjata rahasianya. Tuan Chasung memberi kode pada Putri Jamyung jika Pangeran Hodong hanya ingin melihat pertunjukan. Lalu ia pun melanjutkan pertunjukan khusus untuk Hodong dan anggota kerajaan yang ada. Kali ini kisah menceritakan tentang sebuah genderang yang menjadi keagungan rakyat Nakrang yang diberi nama Genderang Jamyung. Baik Pangeran Hodong maupun Putri Jamyung yang ada di ruang bawah tanah terlihat sedih mendengar cerita tersebut. Putri Jamyung teringat akan pesan ayahnya beberapa tahun lalu yang menitipkan nasib Nakrang di tangannya dengan menjaga Genderang Jamyung karena Raja Goguryeo bermaksud mengunjunginya. Dengan didampingi Putri Rahi, Raja Choili dari Nakrang menyambut kedatangan rombongan Goguryeo yang hendak mengunjungi Genderang Jamyunggo. Raja Daemusin sangat terpukau dengan kemegahan Genderang Jamyung yang sangat besar. Sementara itu, Putri Jamyung sebagai orang yang suci terus berdoa pada dewa agar menyelamatkan rakyat Nakrang dari serangan Goguryeo. Di waktu yang bersamaan, perbatasan Nakrang sudah diserang oleh pasukan Goguryeo. Seekor burung elang dengan pita merah di kakinya langsung terbang menuju tempat Genderang Jamyung disimpan. Saat Raja Daemusin meremehkan genderang tersebut dan menganggapnya hanya sebuah kebohongan, seketika ribuan burung yang ada di dalamnya menggetarkan genderang dari dalam hingga membuat Raja Daemusin dan Pangeran Hodong panik. Di lain sisi, Putri Jamyung mendapat kabar dari pengawal pribadinya tentang elang pita merah yang menjadi tanda. Ia langsung memerintahkan untuk mengirim pasukan rahasia menyerang pasukan Goguryeo. Pasukan yang dipimpin oleh Naru tersebut kalang kabut dengan jebakan dan serangan mendadak dari Nakrang. Scene beralih pada pertunjukan wayang Tuan Chasung yang melanjutkan kisah Pangeran Hodong saat mencoba memprovokasi Putri Rahi agar merobek Genderang Jamyung dan mengkhianati negaranya demi cintanya pada seorang pria. Visualisasi wayang tersebut adalah kisah nyata dari kejadian beberapa tahun lalu saat Putri Rahi melakukan pemberontakan untuk merobek Genderang Jamyung. Ia harus melawan Putri Jamyung yang tidak lain adalah adiknya sendiri yang bertugas untuk menjaga genderang keagungan tersebut. Jadi nama Putri Jamyung berasal dari nama genderang keagungan negara Nakrang ya guys. Putri Rahi yang telah dibutakan oleh cinta menganggap negaranya sudah diambang kehancuran. Dengan merobek Genderang Jamyung, maka Goguryeo akan menganggap Nakrang saudara dan menyelamatkan rakyatnya. Berbeda dengan Putri Jamyung yang tidak seputus asa kakaknya dan akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Sementara itu, pasukan Goguryeo telah berkumpul. Jenderal dari suku Yona meragukan pertempuran kali ini karena Nakrang adalah negara suci yang dilindungi oleh dewa. Hodong langsung maju ke depan untuk membakar semangat pasukannya. Ia mengatakan,
dewa telah menelantarkan Nakrang. 이미 하늘님은 낭랑국을 버렸다. Dan itu dibuktikan dengan dirobeknya genderang Jamyung oleh keturunan Nakrang sendiri. Ia memberi batasan waktu dan saat itu burung buruk terbang membawa bukti. 증표를 들고 날아올 것이다. Kedua putri Nakrang masih bertarung sengit dengan kemampuan pedang yang sama hebatnya. Putri Jamyung berhasil mengalahkan Putri Rahi, namun ia masih berbaik hati demi ayahnya walaupun Rahi telah berkhianat. 도저히 낭랑을 배반하려는 공주. 그대 아버지. 내 아버지이자. Sayangnya keputusan itu bukan akhir dari segalanya. Putri Rahi menyerangnya dengan belati beracun. 협죽도지. 돈까지. Sedangkan Hodong harap-harap cemas dengan hasilnya karena jika misi kali ini gagal, maka ia akan dibunuh langsung oleh ayahnya sendiri. 호동을 죽일 작정인가? 왕이 되지 못하는 왕자는 너니만 못한 법이다. Di lain sisi, Putri Jamyung masih berusaha bertahan walaupun racun sudah semakin menyebar di tubuhnya. Hingga batasan waktu tiba, Putri Jamyung masih mencoba bertahan dan hampir mengalahkan kakaknya. Ia menjadi lemah saat Putri Rahi mengungkit kematian Pangeran Hodong jika misi kali ini gagal. Di saat yang sangat genting, Putri Jamyung teringat akan kenangannya bersama Pangeran Hodong yang terlihat sangat tulus mencintainya. 너만의 남자. Putri Rahi memanfaatkan momen tersebut dan langsung menusuk jantung adiknya dengan susuk konde dari rambutnya. Melihat adiknya sekarat, Rahi mengungkapkan rasa cemburunya karena ia harus berkorban demi pria yang mencintai adiknya sendiri. 바늘 끝에 독은 몰라도 너도 어쩔 수 없는 너도 여자였고 도저히 용서할 수가 없어. Ia langsung beraksi dengan merobek genderang keagungan negaranya dengan disaksikan Jamyung yang terkapar di lantai. Dan episode pun selesai. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.